Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa anak-anak ini kalau dinasihati dia tidak mau masuk kotaknya? Mungkin kepikiran dia masuk, tapi hati dia tidak. Maka oleh ulama dijelaskan, siapa yang berbicara dengan lisan, man qala bilisanihi, siapa yang berbicara dengan lidah, maka lidah hanya mampu sampai telinga saja. Tapi siapa yang berbicara dengan hati, maka hati itu bisa menembus apapun. Itu yang pertama. Jadi anak-anak kadang-kadang ketika dinasihati dia tidak bisa masuk sama dia, pikiran ada apa sebenarnya. Maka Bapak Ibu, ada dua hadis untuk siang ini layak untuk kita cermati bagaimana Nabi SAW ketika menasihati dua Abdullah. Yang satu ketika menasihati Abdullah bin Abbas, yang satu lagi menasihati Abdullah bin Umar. Jadi ada dua hadis yang cukup sangat populer yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang pertama tentang bagaimana Nabi menasihati Ibnu Abbas. Kata para ulama, Rasulullah ketika meninggal, Ibnu Abbas umurnya 13 tahun. Adapun Abdullah bin Umar itu ketika umur beliau 21 tahun Nabi meninggal. Jadi beda antara umur Abdullah bin Abbas yang 13 tahun ketika Nabi meninggal dengan umur ketika Abdullah bin Umar waktu Nabi meninggal 21 tahun. Ini sangat luar biasa nasihat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dijelaskan ketika Nabi SAW menasihati Abdullah bin Abbas, an Ibni Abbas qala kuntu radifan Nabi SAW, ya gulam ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna, faqultu bala, qala ihfadillah yahfadhka, ihfadillah tajidu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan cukup panjang hadis ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas menceritakan, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah dengan kendaraan beliau. Jadi Nabi membonceng Abdullah bin Abbas. Ini kemungkinan umur beliau ini antara 5 sampai 13 tahun. Intinya di bawah 13 tahun lah. Karena Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 13 tahun, masih sangat kecil. Ketika itu kata Abdullah bin Abbas, saya pernah dibonceng oleh Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada saya, ala u'allimuka bi kalimatin, maukah engkau wahai anakku, ya gulam, aku ajarkan beberapa kalimat bermanfaat bagimu. Ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan, bala, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka Allah engkau dapati di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini cara menasihati anak-anak. Cara menasihati anak-anak yang mana umurnya antara 5 sampai 13 tahun. Dari umur yang masih dini sampai umur remaja. Bagaimana caranya? Yaitu mengambil kondisi. Ketika itu Nabi menasihati Abdullah bin Abbas di atas kendaraan. Di atas kendaraan itu kan kondisi anak-anak betul itu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi membonceng anak, itu jangan seperti pita tanpa suara, atau kalaupun ada suara tanpa makna. Itu kondisi di mana anak-anak paling mudah dinasihati, yaitu di saat di atas kendaraan. Makanya Bapak Ibu kadang nasihati anak kecil ya kan, umur 10 tahun tidak masuk ke hati dia. Dinasihati tidak masuk juga. Karena Bapak Ibu kadang menasihati anak waktu marah. Padahal Nabi mencontohkan kondisi paling bagus menasihati anak yang umurnya antara 5 sampai 13 tahun itu di atas kendaraan. Sebagaimana Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas. Karena Honda itu, mobil itu kondisi anak-anak banget kalau bahasa orang. Ini yang pertama. Ini beda cara Nabi menasihati anak-anak dengan yang remaja, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dalam satu riwayat tadi kita jelaskan, Nabi meninggal, Abdullah bin Umar umurnya 21 tahun.
Kalau Abdullah bin Abbas umurnya 13 tahun. Jadi Nabi menasehati anak-anak beda caranya, menasehati remaja menasehati dewasa, remaja menuju dewasa caranya beda. Bagaimana bedanya? Kalau anak-anak di atas kendaraan, kalau seperti Abdullah bin Umar yang remaja menuju dewasa, itu beda lagi. Nah, coba perhatikan hadisnya. An Mujahid an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil idza amsayta fala tantaziru sabah wa idza asbahta fala tantaziru masa khus min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Apa kata Abdullah bin Umar? Rasulullah ketika itu memegang pundak saya. Ketika Nabi memegang pundak saya, langsung Nabi mengatakan nasihatnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia wahai Abdullah bin Umar seperti orang asing atau orang yang berada di perjalanan. Kalau engkau di waktu pagi jangan tunggu sore datang. Kalau engkau di waktu sore jangan tunggu pagi datang. Manfaatkan waktu sehat sebelum sakitmu datang. Manfaatkan waktu hidup sebelum matimu datang. Cara menasihati berbeda. Kalau Abdullah bin Abbas yang umurnya antara 5 sampai 13 tahun, Nabi menasihatinya di atas kendaraan, karena kendaraan kondisi anak-anak banget kalau kata orang sekarang. Tapi cara Nabi menasihati Abdullah bin Umar yang waktu itu dia bukan anak-anak lagi, dia sudah menjadi remaja bahkan dewasa, dan dia sudah agak jauh dari orang tua. Cara Nabi bagaimana? Memegang pundak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menasehati orang yang sudah remaja atau yang sudah dewasa, jangan segan-segan memegang pundak mereka. Selama ini hampir tidak pernah kita memegang pundak anak-anak kita yang di atas SMP. Kalau menasehati mereka, pegang pundak mereka. Tapi kalau anak-anak kecil, ajak naik kendaraan, bercerita dengan dia. Inilah cara Nabi menasehati orang sesuai dengan umurnya. Ternyata dapat kita ambil kesimpulan, kalau menasehati anak-anak itu di atas kendaraan, sebagaimana Nabi menasihati Ibnu Abbas, jangan menjadi pita mati, tapi jadilah suara yang bermakna, ada pita suaranya di atas kendaraan itu. Kemudian ketika menasihati orang yang sudah remaja dan dewasa, Nabi memegang pundak. Maka Nabi, Bapak Ibu, dijelaskan oleh ulama, beliau itu kalau menasihati orang-orang yang sudah tadi remaja dewasa itu, dia sering sekali megang pundak, tidak bakhil tangan dia itu megang orang gitu. Maka Bapak Ibu cobalah tiru bagaimana Nabi SAW menasihati orang remaja dan dewasa. Berarti kalau kita ukur-ukur anak-anak yang SMP, SMA atau kuliah, itu cara menasihatinya pegang pundaknya. Itulah Nabi ajarkan. Kalau anak-anak kecil yang 5 atau 6 atau 3 di atas 5, 6, 7 sampai 13, itu caranya di atas kendaraan. Mudah-mudahan mudah untuk masuk ke hati mereka nasihat tadi. Ini mungkin yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis Nabi SAW. Ternyata Nabi hebat luar biasa. Cara beliau mencontohkan bagaimana menasihati anak-anak ternyata sesuai dengan bagaimana bentuk kondisinya waktu itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.